Tapi mengapa tiba-tiba seakan kau pergi, melepas Terima kasih sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas dari kelompok 6 yang beranggotakan Yayas, Pipit, Sinta, dan Rizka. Adapun topik yang kita bahas ialah mencermati wacana, analisis suasana, dan analisis wacana kritis. Langsung saja kita mulai materinya. Analisis wacana adalah kajian terhadap satuan bahasa di atas kalimat, pembahasan arti istilah. Ini dikaitkan dengan konteks lebih luas yang mempengaruhi makna ungkapan secara keseluruhan. Kaitannya dengan linguistik, analisis wacana adalah cabang ilmu bahasa yang dikembangkan untuk menganalisis suatu unit bahasa yang lebih besar daripada kalimat atau klausa. Menurut Dharma 2009, terdapat beberapa sudut pandang dalam analisis wacana, yaitu pandangan pertama diwakili oleh kaum positivisme empiris, bahwa bahasa dilihat sebagai jembatan antara manusia dengan objek di luar dari dirinya. Pandangan kedua disebut dengan konstruktivisme. Aliran ini menolak pandangan positivisme empirisme yang memisahkan subjek dan objek bahasa. Dalam pandangan konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan bencana serta hubungan sosialnya. Pandangan ketiga disebut dengan pandangan kritis. Pandangan kritis ini mengoreksi pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Dalam analisis wacana berlaku dua prinsip, yaitu satu, prinsip interpretasi lokal adalah prinsip interpretasi berdasarkan konteks, baik konteks linguistik maupun konteks non-linguistik. Konteks non-linguistik yang merupakan konteks lokal tidak hanya berupa tempat tetapi berupa waktu karena penggunaan wacana dan partisipan. 2. Prinsip interpretasi analogi adalah prinsip interpretasi suatu wacana berdasarkan pengalaman terdahulu yang sama atau yang sesuai. Dengan interpretasi analogi itu, analisis sudah dapat memahami wacana dengan konteks yang relevan saja. Hal itu berarti bahwa analisis tidak harus memperhitungkan semua konteks wacana. Analisis wacana dapat dilakukan pada wacana dialog maupun monolog. Analisis wacana dialog atau percakapan dapat dibagi dua macam, yaitu analisis pada dialog sesungguhnya dilakukan secara retorika dan dialog teks. Pada analisis wacana monolog tidak ada aspek tatap muka, penggalan pasangan percakapan, dan kesempatan berbicara. Namun dalam praktiknya, analisis wacana yang dilakukan pada analisis dialog maupun monolog tetap berdasar pada penerapan prinsip interpretasi lokal dan interpretasi analogi. Salah satu hal yang dapat mendukung keberhasilan analisis wacana adalah kepemilikan kemaratik adalah pengetahuan yang secara sistematis dalam ingatan manusia. Titik itu memiliki struktur pengendalian, yakni cara pengaktifan skemata sesuai dengan kebutuhan titik, berfungsi bagi pembaca atau pendengar wacana maupun bagi analisis wacana. Berikutnya, saya Pipit Indi Rahmawati akan melanjutkan materi. Kegagalan pemahaman wacana terjadi karena tiga kemungkinan, yaitu yang pertama, pendengar atau pembaca mungkin tidak mempunyai skemata yang sesuai dengan teks yang dihadapinya. Yang kedua, pendengar atau pembaca sudah mempunyai skemata yang sesuai.
Tetapi petunjuk-petunjuk yang disajikan oleh penulis tidak cukup memberikan saran tentang skemata yang dibutuhkan. Yang ketiga, pembaca mungkin mendapatkan penafsiran secara tetap sehingga gagal memahami maksud penutur. Analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah bahasa dalam penggunaannya dengan menggunakan paradigma bahasa kritis. Analisis wacana kritis dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mengungkapkan maksud tersembunyi dari subjek penulis yang mengemukakan suatu pernyataan. Saya Sinta Cynthia Punyasari akan melanjutkan materi tentang analisis wacana kritis. Mengutip dari buku Analisis Wacana, Erianto 2006, berikut ini merupakan hal-hal yang menjadikan sebuah analisis wacana kritis. Yang pertama, tindakan. Wacana merupakan suatu yang bertujuan, misalnya apakah untuk mempengaruhi, debat, membujuk, menyanggah, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu konteks. Konteks dalam pemakaian bahasa terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, konteks fisik, yang meliputi tempat terjadinya pemakaian bahasa dalam suatu komunikasi. Selanjutnya yaitu konteks epistemis. Konteks epistemis adalah konteks yang mengacu pada latar belakang pengetahuan dari penutur tentang apa yang sedang dia tuturkan kepada lawan bicaranya. Selanjutnya, konteks linguistik. Konteks linguistik adalah konteks yang mengacu pada bahasa yang baru saja diucapkan dalam suatu percakapan. Contoh sederhananya yaitu saya berkata. Dan yang terakhir yaitu konteks sosial. Konteks sosial mengacu pada hubungan sosial antara pembicara dan pendengar. Contohnya, ketika kita sedang di perpustakaan dan tiba-tiba ada orang yang mengobrol dengan suara yang keras, kemudian kita menegur mereka. Maka di sini terjadi konteks sosial. Yang ketiga yaitu historis. Dalam menganalisis perlu dimengerti mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai seperti itu, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. Kontrol dalam suatu wacana dapat berupa kontrol atas konteks dan kontrol terhadap struktur wacana. Yang terakhir yaitu ideologi. Wacana digunakan sebagai alat oleh kelompok dominan untuk persuasi dan mengkomunikasikan kekuasaan yang mereka miliki agar terlihat absah dan benar di mata halayak. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizka. Menurut Permen 2009, pandangan utama dalam analisis wacana kritis yaitu yang pertama, analisis bahasa kritis. Inti dari analisis bahasa kritis adalah melihat bagaimana gramatikal bahasa membawa posisi dan makna ideologi tertentu, atau dengan kata lain bahwa aspek ideologi itu diamati dengan melihat pilihan bahasa dan struktur pola bahasa yang dipakai. Yang kedua, analisis wacana Prancis. Dalam pandangan Bourdieu, menekankan bagaimana seorang ditempatkan secara imajiner atau penghargaan dalam posisi tertentu, masalah menyediakan efek ideologis berupa pemolisian ideologi seseorang. Yang ketiga, pendekatan kognisi sosial. Dalam pendekatan ini disebut pendekatan kognisi sosial karena melihat faktor kondisi atau pengamatan sebagai elemen penting dalam produksi wacana, tetapi juga menyatakan bagaimana wacana itu diproduksi. Yang keempat, pendekatan perubahan sosial. Wacana ini dipandang sebagai praktik sosial, ada hubungannya elit-elitis atau sesuai dengan kenyataan antara praktik diskursif dengan identitas dan relasi sosial. Dan yang terakhir yaitu pendekatan wacana sejarah. Analisis ini disebut historis karena menurut Wadad Enmaya 2001, analis wacana harus menyatakan konteks sejarah bagaimana wacana tentang suatu kelompok atau komunitas digambarkan. Mulai Surabaya 2001 baru sudah mengenai analis wacana kritis dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama, analisis teks bahasa. Pada tahap ini disebut analisis terhadap kosakata, gramatikal dan struktur bahasa. Dalam dimensi ini adanya kohesi dan koherensi. Artinya, pada makna menurut kamus, sinonim penggunaan
Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bohong.